Halo, perkenalkan nama saya Angela Olga Sadihima, biasa dipanggil Olga. Saya dari kelas 10A, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentuk kepribadian, faktor-faktor pembentuk kepribadian, dan agen-agen sosialisasi. Jadi, pengertian sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi teman-teman, sosialisasi ini merupakan elemen yang paling penting dalam pembentukan kepribadian atau karakter diri seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sosialisasi. Jadi, tujuannya adalah agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik sehingga dapat diterima di lingkungan sosial. Jadi, ada tujuan lain dari sosialisasi tersebut. Yang pertama, memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. Dan yang kedua, memberikan kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer, yaitu sosialisasi yang kita terima dari kita kecil atau dari kita lahir, yang kita terima dari dalam keluarga. Disinilah peran agen keluarga sebagai pihak pertama dalam bermasyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang kita terima di luar dari keluarga, seperti sekolah, tempat bermain, tempat kerja, dan lain-lain. Sosialisasi di luar rumah juga disebut sebagai sosialisasi sekunder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe sosialisasi. Yang pertama, formal. Sosialisasi tipe ini berasal dari pemerintah dan masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlakunya itu tertulis. Contohnya peraturan daerah. Tipe sosialisasi formal, jika dilanggar, mungkin akan dikenai hukuman karena adanya peraturan yang jelas dan tertulis. Yang kedua, non-formal. Sosialisasi tipe ini berasal dari masyarakat, di mana nilai dan normanya yang berlaku juga tertulis dan berlaku secara global atau semua orang yang ada di sana. Contohnya, di suatu tempat, restoran, dilarang membawa makanan dari luar. Yang ketiga, informal. Sosialisasi TP ini berasal dari masyarakat, di mana norma dan nilainya itu tidak tertulis. Contohnya, ELO maksimal pulang jam 10 malam. Selanjutnya, agen-agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pihak pertama yang mengajarkan kita dan memberitahukan kita tentang nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, seperti yang diajarkan, sopan santun yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang cukup penting, seperti guru dan pelajaran yang kita terima, seperti guru menjelaskan tentang nilai dan norma tentunya, atau pelajaran tingkah laku seperti kewarganegaraan, sosiologi, dan pelajaran lainnya. Yang ketiga, teman sepermainan. Teman sepermainan biasanya di lingkungan permainannya kita memiliki nilai dan norma tersendiri. Selanjutnya, tahapan sosialisasi. Yang pertama, tahapan persiapan. Di tahapan ini sudah dimulai sejak seseorang dilahirkan. Di tahapan ini juga seseorang akan mengenal orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting di tahapan ini. Yang kedua, tahapan meniru. Di tahapan ini, seseorang akan menirukan peran orang-orang di sekitarnya. Meski sudah menirukan, akan tetapi belum memahami dari yang ditirukan. Yang ketiga, tahapan siap bertindak. Di tahapan ini, seseorang akan mulai memahami maknanya. Di tahapan ini juga sudah mulai mengenal berinteraksi di lingkungan bermain dan masyarakat. Dan yang keempat, tahapan penerimaan kolektif. Di tahapan ini, seseorang akan dianggap mencapai kedewasaan. Dan yang terakhir, faktor pembentuk kepribadian,
Yang pertama, warisan gen. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa peran keluarga sangat penting dalam pembentukan kepribadian, karena salah satu pembentuk kepribadian adalah warisan gen atau faktor biologis. Yang kedua, lingkungan fisik. Lingkungan fisik juga mempengaruhi pembentuk kepribadian kita. Misalnya, orang Medan kenapa suaranya besar-besar? Karena dulu rumahnya orang Medan itu sangat berjauhan, jadi mempengaruhi cara bicara mereka. Dan yang ketiga adalah budaya. Budaya juga mempengaruhi faktor pembentuk kepribadian kita, di mana di setiap daerah pasti memiliki budaya yang berbeda-beda.